ini baru namanya anak-anak muda. Pak Agus senyum-senyum saja di belakang. Anak-anak kita sudah pinter-pinter, sudah besar-besar. Ya. Kalian jadi tim yang hebat. Ada Eca, ada Putra, ada drummer kita yang baru. Ya. Tinggal melatih kepedeannya aja. Ya, Eca harus berani. Ya. Sapri harus berani. Ya. Putra harus berani. Ya. Rindu juga harus berani. Semua harus berani ya. Latihan. Kalian semua yang akan melanjutkan kita yang tua-tua ini ya. Nanti yang melanjutkan ben pujian Putra siapa lagi? Nah, yang nanti kan Pak Agus belum ada ini. Nah, yang biasa ben pujian. Ya. Puji Tuhan, kalian masa depan gereja ya. Jadi harus mulai sekarang betul-betul mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan ya. Walaupun tanpa latihan, Eca bisa, Jafri bisa, Rindu bisa, Putra bisa, kita semua bisa. Amin. Karena apa? Tuhan menyertai. Puji Tuhan. Sore ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu judul. Apa judulnya? Sudah tahu? Bucin. Nah, siapa yang pernah dengar istilah bucin? Siska, nah, siapa yang bilang Siska tadi? Apa sis? Bucin itu apa? Siapa yang bilang bucin tadi? Oh ini, ayo ini silakan. Apa artinya bucin? Apa? Budak Cina? Budak Cina? Oh budak cinta. Apa Pak Agus bucin Pak Agus? Sudah ketahuan. Siapa yang mengikuti berita mungkin bulan lalu atau 2 bulan lalu? Ada namanya gamer. Sudah pernah dengar gamer yang mati bunuh diri gara-gara putus cinta? Siapa yang pernah dengar? Namanya siapa? Nama panggilannya? Nama gamernya? Fat Cat. Fat Cat. Nama aslinya? Apa? Iya. Ada seorang ya di Cina dan itu sempat viral beberapa waktu yang lalu. Namanya Fat Cat, nama gamernya ya, nama panggilan di gamernya itu Fat Cat. Nama aslinya Zhao apa? Nama aslinya siapa? Zhao Wei. Nama aslinya Zhao Wei. Itu masih ya matanya sipit sesipit Nia lah, sipit kayak Nia gitu. Nah, ya. Namanya siapa Cak? Zhao Wei. Ya. Nama panggilan di gamernya Fat Cat. Siapa nama kekasihnya? Hah? Nggak tahu. Aduh, berarti tidak mengikuti perkembangan berita ini. Siapa namanya? Tangzu. Ya. Intinya begini ya. Fat Cat ini dan Tangzu saling jatuh cinta ya. Dan mereka berdua dari hasil main game itu semua dipakai untuk kepentingan bersama. Fat Cat itu yang hasil dari main game itu banyak juga diperuntukkan untuk kekasihnya yang namanya Tangzu. Jadi cinta jarak jauh ini ceritanya. Ayo dengarkan ya. Cinta jarak jauh. Dan satu saat karena ada persoalan ya, akhirnya ya, merasa gagal ini yang namanya Tangzu ini gagal sehingga dia melompat dari jembatan sehingga mati. Demi apa? Sehingga apa? Fat Cat ini sering disebut sebagai budak cinta. Jadi istilah budak cinta semakin ngetren dengan matinya Fat Cat yang menjatuhkan diri dari jembatan.
bukan dari jembatan Bangkong ya. Nah, kalau dari jembatan Bangkong lain lagi ceritanya ya. Nah, karena apa bunuh diri? Karena menjadi budak cinta. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa di sini yang sudah punya pacar? Sekali lagi. Yang suka lirak-lirik sudah naksir siapa? Jeffrey. Jeffrey sudah lirik-lirik cewek? Enggak. Enggak apa? Nah. Ya. Meta sudah lirak-lirik cowok? Belum. Belum ya. Budak cinta itu yang sering orang sebut hari-hari ini yang terkenal adalah Zawe atau Fatcat. Nah, sekarang pelajarannya untuk kita. Nah, kita baca Alkitab kita ya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Sudah menemukan? Yang sudah menemukan bisa membaca. Belum ada yang menemukan? Ya. Amin. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka-cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka-cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Iya, amin untuk firman Tuhan. Tema dari renungan kita pada sore ini yaitu bucin. Ya, bucin, budak cinta. Sekarang ada pertanyaan yang kita akan pelajari bersama-sama. Apakah bucin itu wajar dan sama dengan kasih yang diajarkan dalam Alkitab? Apakah bucin itu wajar? Dan apakah bucin itu sama dengan kasih yang diajarkan dalam Alkitab? Nah, kita akan belajar bersama-sama mengenai tema ini. Ya. Tujuannya apa? Supaya kalian yang masih muda, yang masih remaja, ya, tidak salah langkah, tidak salah pergaulan, tidak salah dalam menentukan pilihan. Ya, itu sebabnya kita perlu belajar bersama-sama, supaya apa? Kalian betul-betul menjadi anak-anak remaja, anak-anak muda yang menjadi kebanggaan Tuhan dan kebanggaan orang tua kalian. Ya. Bucin, budak cinta itu sebenarnya ya tidak sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan, yaitu tentang berkaitan tentang kasih yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena apa? Budak cinta itu adalah hanya terobsesi dengan lawan jenis atau dengan pasangannya, yang ya pasangan yang ditaksirnya atau yang dicintainya. Hanya terobsesi. Sementara kalau cinta sejati, kalau kasih yang Tuhan ajarkan,
itu tidak terobsesi dengan pasangannya dalam hal-hal yang negatif. Contohnya, kalau terobsesi dengan pasangannya sehingga apa? Ya, yang dibayangkan itu hal-hal yang tidak baik. Sehingga apa? Menempatkan orang yang dicintainya itu melebihi segala-galanya. Jadi terobsesi dengan pasangannya, itulah budak cinta. Sehingga menempatkan pasangannya itu di atas segala-galanya. Apa yang dimaksud di atas segala-galanya? Di atas orang tuanya. Jadi orang tuanya tidak lagi penting. Yang lebih penting adalah dia yang dicintai. Ibadah itu tidak lagi penting. Yang terpenting adalah waktu-waktu bersama dengan orang yang dicintainya. Bagi orang yang sudah menjadi budak cinta, iman itu tidak penting. Sehingga apa? Iman juga ditinggalkan demi orang yang dicintainya. Karena menempatkan orang yang dicinta itu di atas segala-galanya. Bahkan kesuciannya pun itu tidak dianggap penting demi orang yang dicintai. Hanya terobsesi, hanya terbayang-bayang oleh atau kepada orang yang dicintai, sehingga apa? Orang yang dicintai itu ditempatkan di atas semuanya. Semuanya dikorbankan. Ya, waktu-waktu beribadah dikorbankan, waktu-waktu bersama dengan orang tua dikorbankan, waktu bersama dengan teman-teman yang saling membangun untuk belajar bersama-sama ditinggalkan, waktu jam-jam berdoa ditinggalkan, jam-jam pelayanan pun dikorbankan demi orang yang dikasihinya. Bahkan imannya pun ditinggalkan demi orang yang dikasihinya. Kesucian hidupnya pun ditinggalkan, dikorbankan demi orang yang dianggap dicintainya. Padahal dia sedang menjadi apa? Budak cinta. Nah, berarti apa? Menjadi bucin, budak cinta itu tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua, budak cinta itu identik dengan emosi yang tidak seimbang. Budak cinta itu emosinya tidak seimbang, mentalnya itu tidak seimbang. Jadi mental dan emosinya tidak imbang dengan pikiran rasionalnya. Sehingga apa? Mengorbankan cita-cita, dikorbankan demi orang yang dicintai. Contoh, mengorbankan cita-cita itu seperti apa? Waktunya belajar, lebih memilih ketemu orang yang dicintai. Siapa yang seperti itu di sini? Waktunya belajar, lebih memilih chatting dengan orang yang dicintai. Siapa yang seperti itu? Ayo ngaku. Lalu lagi, tujuan hidup dikorbankan, demi orang yang dicintai. Tujuan hidup, kemarin kita sudah belajar tentang tujuan hidup. Apakah tujuan hidupmu? Apakah tujuan hidupmu? Apakah tujuan hidup kalian? Mempermuliakan Tuhan dan bersukacita di dalamnya. Tujuan hidup. Kemarin juga ditanya, apa cita-citamu? Ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi polisi, ada yang ingin
jadi pom bensin, mesinnya pom bensin. Ada yang ingin jadi atlet, ya, banyak cita-cita. Lah cita-cita itu dikorbankan demi apa? Orang yang dicintai. Itu namanya sudah jadi budak cinta. Jadi cita-cita dikalahkan demi orang yang dicintai. Tujuan hidup dikalahkan demi orang yang dicintai. Lalu apa? Hal-hal yang penting dalam hidup dikorbankan demi orang yang dicintai, demi kesenangan sesaat. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya sudah menjadi apa? Budak cinta. Kalian nggak boleh menjadi budak cinta. Ya. Hal selanjutnya, berarti dari nomor 1, nomor 2 ini kita melihat bahwa bucin itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena hanya mementingkan kepentingan sesaat, mengorbankan kepentingan yang jauh lebih penting, yaitu cita-cita tentang tujuan hidup. Mengorbankan apalagi kebersamaan dengan orang tua. Mengorbankan apalagi ibadah, jam ibadah dikorbankan untuk orang yang dicintai. Apalagi orang yang kena menjadi budak cinta itu mengorbankan jam-jam ibadah, jam-jam pelayanan, mengorbankan imannya demi orang yang dianggap dicintai. Siapa yang di sini yang pernah ya demi janjian sama pacarnya lalu tidak ibadah? Siapa yang pernah? Demi janjian sama pacarnya sampai berani dengan orang tua. Siapa yang pernah? Nggak ada ya? Nggak ada yang berani angkat tangan. Ya. Selanjutnya, orang yang menjadi budak cinta itu sering terjebak dalam ya kayalan-kayalan yang romantis. Ya. Jadi hanya melihat orang yang dicinta itu sempurna dan sangat sempurna, orang lain itu sudah tidak sempurna sama sekali. Ya. Lalu menganggap pasangannya atau orang yang dicinta itu pasti benar. Maka kalau orang tuanya bilang A, B, C yang tidak sesuai dengan ya, orang yang dicintainya, orang tuanya dianggap salah, pendetanya dianggap salah. Kan? Saudaranya yang mengingatkan dianggap salah. Pokoknya orang yang dicintai itu selalu benar. Dibela mati-matian. Itu namanya jadi budak cinta. Bahkan orang yang dicintai itu dianggap berhak mendapatkan apapun yang dia miliki, termasuk kesucian hidupnya. Karena apa? Yang dipikir adalah hanya ilusi, bayangan tentang hal-hal yang indah, yang romantis. Ya. Jadi dari penjelasan 1, 2, 3 tadi ya, jelas budak cinta itu tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan yang tadi kita baca dalam 1 Korintus berapa? 13. Itu dikasih tanda itu 1 Korintus 13 itu. Ya. Tentang apa? Kasih. Nah, kita lihat sekarang ayat 4. Kasih itu satu sabar, 2 kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, nomor 5, ayat 5. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Nah ini. Kalau orang kena budak cinta, apapun demi orang yang dicintainya, ya, yang tidak sopan, yang tidak suci, yang tidak kudus pun
terjang. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Orang yang mengasihi itu tidak mencari keuntungan sendiri, ya. Dan dengan mengorbankan apa? Orang yang dicintai. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Jadi orang yang sudah menjadi budak cinta, sudah jadi bucin, ya, sukanya melakukan hal-hal yang tidak benar. Tetapi orang yang memiliki kasih, dia hanya bisa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran, kesucian hidup. Ingat, catat itu ya. Siapapun yang merayu kalian, ya, siapapun yang mengajak kalian, kalau mengajaknya itu dalam hal-hal yang melanggar kebenaran, melanggar kekudusan firman hidup, dan melanggar firman Tuhan, itu berarti harus katakan tidak. Siapapun yang mengajak. Karena apa? Kalau orang yang kau anggap kau cinta itu betul-betul mengasihimu, dia tidak akan mengorbankan kesucianmu, kekudusanmu, kebenaranmu di hadapan Tuhan. Dia akan sangat menghormati dan menghargai kekudusan hidupmu di hadapan Tuhan. Dia akan sangat menghargai kebenaran firman Tuhan di atas segala-galanya. Bukan sebaliknya. Kalau orang sudah menjadi budak cinta, jadi bucin, dia korbankan semuanya untuk demi pemuasan, kesenangan sesaat. Walaupun itu melanggar etika, melanggar kebenaran, melanggar kekudusan. Ya. Ada beberapa jenis, ya, kasih. Sudah ada yang tahu? Beberapa jenis kasih dalam Alkitab. Ya. Yang pertama, kasih agape. Kasih agape itu adalah kasih tanpa syarat dan kasih yang rela berkorban. Itu yang Tuhan contohkan dalam kehidupan Tuhan Yesus. Kasih yang tanpa syarat dan rela berkorban demi orang yang dikasihinya, tapi dalam hal-hal yang positif. Kalau fat cat tadi, Sawe tadi yang kita bicarakan tadi, dia berani mati korbankan dirinya demi orang yang dikasihi. Karena apa? Putus cinta. Lah pengorbanan yang seperti itu pengorbanan yang salah. Yesus mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya, untuk kita semua, supaya kalian menjadi orang yang berharga. Yesus mengorbankan dirinya bukan karena putus cinta. Tidak. Yesus korbankan dirinya untuk mengangkat derajatmu, derajat kita, orang yang percaya. Supaya tidak tetap tinggal dalam dosa, tetapi hidup dimuliakan oleh Tuhan melalui pengorbanan Yesus. Jadi pengorbanan Yesus ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita mengasihi orang itu berani berkorban, tetapi bukan dalam hal yang negatif. Kadang-kadang kan kalau kita lihat di sinetron, kayak itu fat cat yang kita bahas tadi, dia korbankan dalam pengertian yang negatif. Kesucian hidupnya dikorbankan, jam-jam ibadahnya dikorbankan supaya bisa jalan bareng-bareng ke pantai, ke gunung. Jam-jam pelayanannya dikorbankan demi orang yang dikasihinya. Itu pengorbanan yang salah.
Itu pengorbanan yang salah. Yesus memberikan ajaran dan teladan pengorbanan yang betul itu adalah mengangkat orang yang kita kasih itu supaya derajatnya, harkat martabatnya itu ditempatkan dalam posisi yang terbaik. Bukan malah kita mengorbankan orang tua kita, korbankan masa depan kita, waktu-waktu belajar kita korbankan ya, demi orang yang kita anggap kita cinta. Padahal dia sedang mempermainkan kita, padahal dia sedang ya menjebak kita. Maka ciri-ciri orang yang ya tidak memiliki kasih seperti yang Alkitab ajarkan, selalu menuntut kepada kita berkorban, tapi dalam pengertian yang negatif. Jam ibadah harus dikorbankan, kekudusan kita dikorbankan, kesucian kita dikorbankan, jam pelayanan dikorbankan, iman kita harus kita tinggalkan untuk mengikuti dia. Oh, berarti dia itu tidak layak kita kasihi, kita ikuti. Karena apa? Dia hanya memperalat, memperbudak kita. Nah, kasih agape itu Tuhan Yesus contohkan. Makanya ayatnya itu ada dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan itu kasih yang sejati, yang harus ada dalam diri setiap kita. Karena kalau kita punya kasih agape, maka kita tidak akan jatuh dalam ya buayan budak cinta yang sering merayu kita, yang sering membuat pikiran kita itu ya tidak menentu. Kita dibuat selalu pikiran kita, hati kita itu terbayang-bayang olehnya, tapi dalam hal negatif. Maka ayo kita teladani kasih Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kita semua, yaitu kasih surgawi, kasih yang ilahi, yaitu kasih agape. Yang kedua, kasih phileo. Kasih phileo itu adalah kasih yang didasarkan pada persahabatan, itu kasih pertemanan. Ya, Nia berteman dengan Greta, Putra berteman dengan Japri, Eca berteman dengan Putra walaupun lawan jenis. Itu karena itu namanya kasih phileo, kasih pertemanan, hanya sebatas teman. Lalu ada kasih eros. Bucin itu lebih mengarah ke kasih eros. Bucin itu lebih mengarah ke kasih eros. Maka hati-hati. Berarti itu bertentangan dengan kasih Allah yang Tuhan ajarkan dan teladankan kepada kita melalui Yesus Kristus. Maka jangan jadi budak cinta. Lalu yang keempat, kasih storge. Kasih storge. Ingat ya, tadi ada kasih agape, kasih phileo, kasih eros, dan kasih storge. Kasih storge itu adalah kasih sayang antara orang tua dan anak. Orang tua dan anak karena ikatan darah ya. Mungkin dengan saudara sekandung ya, ikatan darah, ikatan dalam satu keluarga. Dan bucin, hati-hati ya, kalau hari ini pikiranmu sedang ya jatuh cintrong kepada seseorang, entah itu cowok, entah itu cewek, lalu sudah mulai berani dengan orang tua demi orang yang dicintrongi. Lalu sudah mulai berani meninggalkan jam ibadah, sudah mulai berani meninggalkan jam-jam pelayanan demi orang yang dicintai. Demi orang yang dicintai, jam belajar pun ditinggalkan, berarti sudah melupakan cita-cita. Demi orang yang dicintai, mau meninggalkan jam-jam yang terpenting untuk mempersiapkan tujuan hidupnya, yaitu mempermuliakan Tuhan. Berarti kamu sudah jadi budak cinta, dan itu salah. Maka selamatkanlah masa mudamu, selamatkanlah waktumu,
detik-detik di dalam hidupku. Waktu-waktu ini waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Jelmakan Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hidupmu. Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu, sungguh-sungguh indah. Waktu-waktu ini jahat. Banyak cowok yang ingin menangkapmu dalam pelukannya yang palsu. Banyak cewek juga yang ingin menipumu dengan senyuman bibirnya yang merah tapi palsu. Maka selamatkanlah hidupmu dari waktu-waktu yang jahat. Banyak hari-hari ini yang menjadi budak cinta, bucin. Kalian jangan. Kalian anak-anak Tuhan, Yesus Kristus sudah memberikan teladan. Kasih surgawi, kasih ilahi. Maka jadilah anak remaja, pemuda di Bethlehem yang tidak jadi korban bucin, tetapi menjadi pengikut-pengikut Kristus, laskar-laskar Kristus yang berani berkata tidak kepada siapapun yang menggodamu kalau dia sudah mengarah kepada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu. Kami memohon anugerah-Mu untuk anak-anak-Mu, remaja, pemuda di Bethlehem ini ya Tuhan. Kuduskanlah anak-anak kami ini dalam kekudusan-Mu. Sucikan hidup mereka, masa muda, remaja mereka. Sucikan, kuduskan, tanamkan dalam hatinya, dalam batinnya, dalam pikirannya. Supaya tidak terjebak di dalam cinta yang palsu, budak cinta. Tetapi mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang memiliki kasih surgawi dan membagikan kasih surgawi itu kepada seluruh teman-teman, keluarga, orang tua, saudara sekandung, dan dalam pergaulan mereka menebarkan kasih ilahi, kasih surgawi. Tuhan Yesus, berkatilah Eja, berkatilah Reta, berkatilah Nia, berkatilah Putra, Jevi, berkatilah juga untuk Siska, Rindu, Meta, Ansipri. Demikian juga semua yang hadir di tempat ini. Tuhan memberkati kami semuanya, menjaga, melindungi kami semuanya untuk hidup di dalam kekudusan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Hidup kami dipenuhi dengan kasih surgawi. Dalam nama Yesus Kristus, menyerahkan seluruh anak-anak muda, remaja di tempat ini. Tuhan Yesus, berkatilah dengan berkat surgawi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Tinggal harus pede ya. Kalau misalkan terlambat tak boleh marah ya, biasa saja. Nanti lama-lama diperbaiki kan gitu ya. Ya, masih belajar kok, masih belajar ya. Berarti selanjutnya Eca ya, pegang keyboard, Jevi ya, Jevi drum yang Jevi juga latihan mau. Ya, desain satu. Itu bagus sekali loh. Itu warna apa itu? Merah. Merah, sehat. Sorry, C1. Ini dibawain sama istri nih. C1.
Wis penak wis.